infak sedekah dan potensi wakaf itu bisa kita optimalkan di DKI Jakarta ini. Kalau di Jakarta berapa besar, Pak? Secara nasional ya 200 sekian triliun ya. Tentu kalau misalnya 70% di Jakarta itu berarti sekian gitu lah kira-kira. Kemarin kita baru saja meluncing Kampung Zakat di Kepulauan Seribu. Kami sedang mengusulkan dan sudah mendapatkan respon yang sangat baik untuk menanamkan kesadaran kepada generasi-generasi kita sejak dini tentang bagaimana mereka mencintai lingkungan, mencintai semesta, mencintai sesama. Sehingga kita belajar agama itu tidak harus menghujat orang lain yang tidak seagama dengan kita. Dengan adanya Kementerian Haji ini, kita harapkan agar layanan untuk urusan haji menjadi lebih optimal. Karena dia akan lebih fokus ya dalam persoalan haji. Dan Kementerian Agama bisa lebih fokus pada layanan keagamaan yang lainnya. Maka kolaborasi, sinergitas dengan tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi sangat penting. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali saya Suwiri hadir dalam Talk Highlight. Hari ini kita akan berbincang seputar pelayanan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Apa saja sih yang disediakan layanan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta? Itu yang pertama. Kemudian program-program unggulan lain. Dan isu yang paling aktual adalah pergeseran ASN di Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Nah, sejauh mana progresnya? Saya sekarang sudah bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. Adib M. AG. Pak Adib, halo. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adib? Baik, Bang Wiryo. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih El Sinta sudah menyapa kami di sini. Iya, terima kasih Pak Adib. Karena memang isu-isu seputar keumatan agama di Jakarta ini kan sangat penting Pak Adib ya. Kita tentu punya komitmen yang sama menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Jakarta. Jakarta Barometer tentu yang terjadi di Jakarta adalah sifatnya nasional, Pak Adib. Oke, tentu masyarakat juga ingin tahu sebetulnya ruang lingkup Kanwil Kementerian Agama itu apa saja sih, Pak Adib, di Jakarta ini? Ya, tentu kami kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat, begitu. Sehingga kemudian tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan implementasi dari kebijakan-kebijakan dan program yang ada di Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini oleh Pak Menteri Agama. Maka ketika Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, beliau meluncurkan apa yang disebut sebagai Asta Protas atau Asta Program Prioritas di Kementerian Agama dalam rangka mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo, ya. Tentu di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta juga adalah mengimplementasikan kebijakan dan program Asta Protas tersebut. Apa saja Asta Protas itu? Asta Protas itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Wiryo, itu termasuk di dalamnya utamanya adalah bagaimana memperkokoh atau meningkatkan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Itu tentu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguatan ekoteologi. Kemudian yang ketiga adalah layanan keagamaan berdampak. Keempat, pendidikan unggul dan ramah serta terintegrasi. Kemudian yang kelima, pemberdayaan pesantren. Keenam, pemberdayaan ekonomi umat. Ketujuh, sukses haji ini sudah dilaksanakan dan sekarang akan beralih ke Kementerian Haji. Dan yang kedelapan adalah digitalisasi tata kelola. Nah, itu. Jadi kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah juga mewujudkan Asta Protas tersebut, Pak Bang Wiryo. Jadi mengejawantahkan asta citanya Presiden ya? Betul. Jadi Kementerian Agama membuat program prioritas. Tadi ada 8 ya, berarti yang satu yang haji sekarang sudah bergeser ke Kementerian Haji. Jadi sekarang ada 7 prioritas. Ya. Yang menarik tadi sebetulnya ada ekoteologi. Nah biasanya ini kan berkaitan dengan lingkungan ya, tapi nanti kita akan bahas. Karena yang ingin kita tahu bahwa Kanwil DKI Jakarta juga
ngurusin warga di Jakarta tentu saja ya. Nah, saya ingin tahu apakah anggarannya juga dibantu juga nih sama Pemprov Jakarta? Ya, kami instansi vertikal ya, yang tentu saya kira dari sisi dukungan anggaran adalah dari pusat. Akan tetapi juga kami sangat sinergi dengan pemerintah daerah, maka kami juga mendapatkan support dari pemerintah provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk hibah yang terkait dengan pendidikan di madrasah maupun di pondok-pondok pesantren yang berkenaan dengan peningkatan insentif bagi guru-guru, ya. Kemudian juga bagi guru ngaji, yang tentu saya kira sangat bermanfaat untuk penguatan kesejahteraan, utamanya guru-guru yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Iya, akan sangat membantu sekali ya Pak, Ya, apalagi khusus untuk guru-guru ngaji, guru madrasah begitu termasuk bantuan operasional untuk madrasah-madrasah yang ada di DKI Jakarta. Ya, madrasahnya itu yang negeri atau juga swasta? Jadi kalau terkait dengan insentif tadi, itu diberikan kepada jadi penambahan untuk guru-guru ASN ya, yang ada di Kementerian Agama, sehingga kemudian mereka tidak terlalu besar gapnya dengan yang guru-guru umum yang ada di umum gitu. ya, kemarin kan sempat disinggung oleh Pak Menteri ya, di rapat Komisi 8 DPR kemarin ya. Termasuk juga insentif bagi guru-guru di madrasah di madrasah swasta, guru-guru honorer, guru-guru ngaji, yang juga diberikan hibahnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya. Ya. Kalau layanan publiknya apa saja Pak yang diberikan oleh Kanwil Kemenak? Ya, tentu semua kita ini kan pelayanan publik ya, semua pelayanan publik. Yang sesungguhnya ada dua layanan utama gitu ya. Yang pertama layanan keagamaan. Layanan keagamaan ini meliputi rumah-rumah ibadah, majelis taklim, ya, lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas keagamaan, yang semuanya adalah menjadi stakeholders dari Kementerian Agama. Yang itu adalah merupakan, semua itu adalah merupakan layanan dari Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, layanan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita meliputi pendidikan madrasah, ya, baik negeri maupun swasta, yang diselenggarakan oleh masyarakat, juga pembinaannya di Kementerian Agama, maupun Rodotul Atfal, gitu ya. Kemudian juga di bidang pendidikan ini kita pendidikan agama di sekolah, baik terutama yang mungkin ada agama Islam dan agama yang lain juga. Pembinaannya ada di Kementerian Agama. Guru-guru agama di sekolah-sekolah, termasuk kurikulum dan terkait dengan pembelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah itu ada di kita pembinaannya. Kemudian kita juga pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini untuk di Islam, pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran. Kemudian yang di luar Islam juga ada di semua agama, pembinaan lembaga pendidikan keagamaan. Itu semua ada di Kanwil Kemenak. Ada di Kementerian Agama. Jadi bukan hanya ngurusin satu agama, berarti? Tidak. Jadi Kementerian Agama itu tidak hanya mengurusi satu agama. Semua agama pembinaan di Kementerian Agama. Jadi di kita ada pembimas-pembimas. Pembimas itu membawahi agama-agama di luar Islam, ya. Pembimas Kristen, pembimas Katolik, pembimas Hindu, pembimas Buddha, ada di kami, yang mana koordinasi terkait dengan pembinaan kelembagaan keagamaan ada di masing-masing pembimas itu. Pak Hadi, biasanya ketika tahun ajaran baru, sekolah-sekolah negeri itu menjadi apa ya? Salah satu yang menjadi tujuan utama untuk masuk ke jenjang berikutnya. Madrasah utamanya. Sekarang ada madrasah, banyak madrasah-madrasah unggulan. Kemudian lulusan-lulusan madrasah yang ternyata 90% masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya. Yang tahun kemarin. Itu madrasah MAN 4 kalau tidak salah. Itu ya Pak, yang di Jakarta Selatan ya. Nah, itu kan akhirnya jadi
jadi pilihan pertama, bukan lagi ke tempat sekolah-sekolah yang lain gitu ya maksudnya. Nah, ada tuntutan masyarakat supaya ditambah dong yang madrasah negerinya. Itu bagaimana Pak merespon tuntutan itu? Ya betul. Jadi kami di Jakarta ini sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama itu sangat kuat gitu ya. Jadi ketika Kementerian Agama, Kanwil dalam hal ini memberikan punya tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan agama di sekolah-sekolah, maka kami juga ingin mengajak dan tentunya sangat penting untuk bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam hal pembinaan mata pelajaran umum di madrasah-madrasah. Sehingga kemudian ada sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Agama. Nah, alhamdulillah kita patut bersyukur ya, jumlah madrasah di DKI Jakarta dengan jumlah siswa 231.774, baik negeri maupun swasta. Tentunya ini adalah anak-anak DKI Jakarta yang sama punya hak ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang bermutu. Maka kami bersyukur juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam untuk memberikan hibah kepada Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu layanan di madrasah-madrasah kita ini. Dan ini saya kira sudah terbukti bahwa madrasah di Jakarta sudah menjadi pilihan utama masyarakat. Sebagai contoh, ada salah satu madrasah yang kapasitas kita hanya sekian, tetapi pendaftar sampai sekian ratus. Nah, ini menunjukkan bahwa warga Jakarta sudah menjadikan madrasah sebagai prioritas untuk menyekolahkan anak-anaknya. Seperti halnya juga sekolah-sekolah yang lain. Nah, oleh karenanya kita juga berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas madrasah ini. Akses ya, meningkatkan akses madrasah, termasuk menambah jumlah madrasah. Kami sedang mengusulkan dan sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pemerintah provinsi, baik legislatif maupun eksekutif, untuk adanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di DKI Jakarta. MAN-IC. Ya, di mana Jakarta memang belum memiliki MAN-IC dan sudah direspon dengan baik oleh Pak Gubernur ya untuk kita tindak lanjuti agar ada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di DKI Jakarta ini. Selama ini adanya di Serpong ya? Nah, selama ini memang Serpong itu maksudnya wilayah Banten. Banten ya. Provinsi-provinsi yang Jakarta lain. Belum ya? Jakarta belum. Wah, sayang betul nih Pak Gubernur. Semoga realisasi ya, karena MAN-IC itu di mana-mana menjadi ini ya, orang pingin betul terinspirasi, pingin masuk sana karena sistem maupun inputnya sudah sangat baik ya. Sistemnya sudah sangat baik. MAN-IC ini sudah menjadi lembaga pendidikan unggul di Indonesia ya. Bahkan teratas ya untuk bisa di bidang prestasi bisa mengakses pendidikan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai contoh misalnya ada beberapa lulusan MAN-IC itu diterima di perguruan tinggi di luar negeri sampai di 7 perguruan tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia ini memiliki daya saing global. Nah, ini yang kita harapkan agar di DKI Jakarta pun ada MAN-IC segera terwujud dengan komitmen Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, saya sudah menghadap beliau dan beliau sangat welcome dan kita akan segera tindak lanjuti untuk proses adanya MAN-IC di DKI Jakarta ini. Kami juga sudah melapor ke Pak Menteri, ke Pak Dirjen, insya Allah akan disupport untuk pendirian MAN-IC di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ya. Iya, provinsi lain sudah, masa Jakarta belum ya? Itu, insya Allah. Rencana di mana Pak Adib? Kalau kami konsultasi sementara mungkin di daerah Jakarta Barat. Informasi sementara. Kita belum tahu persis, nanti kita akan segera tindak lanjuti informasi. Jakarta Barat mudah-mudahan dekat Joglo ya, Elsinta ya, studio. Jadi kita bisa lihat ke sana bagaimana progresnya setiap. Tapi memang bahwa ini membuktikan bahwa masyarakat sekarang sudah semakin sadar pentingnya kualitas pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan juga penting ya, karena mungkin situasi sekarang secara
Kan tantangannya juga berbeda ya Pak Adit. Ya. Jadi membekali selain ilmu pengetahuan juga menyiapkan akhlak-akhlak bagi anak-anak yang masih sekolah itu Ya, penting betul. sekali. Betul, Mas. Setelah Man IC, apalagi Pak yang sedang dirancang dengan Pemprov kolaborasi Kanwil dan Pemprov DKI Jakarta berkaitan dengan layanan publik tadi? Kita di DKI Jakarta itu layanan dasar keagamaan itu melalui kantor urusan agama. KUA ya. Ada 44 kecamatan, berarti ada 44 kantor urusan agama. Ya. Kita terus berupaya untuk meningkatkan layanan dasar keagamaan ini di DKI Jakarta. Salah satunya kita sedang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi layanan dasar itu. Bagaimana meningkatkan sarana prasarana kantor urusan agama. Ya. Di mana kantor-kantor urusan agama ini dari 44 itu 39 memang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah. Kami sudah mengajukan ke pemerintah provinsi, bahkan Pak Menteri yang mengajukan agar yang tanah-tanah yang dibangun di atasnya KUA itu bisa dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga kemudian Kementerian Agama bisa berupaya untuk membangun, gitu ya? Mengembangkan. Ya. Seperti misalnya bersumber dari SPSN, Ya. itu kan syaratnya harus lahan di atas lahan Kementerian Sendiri Agama. ya, sendiri. Gitu. Selain itu juga kita berupaya untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas di kantor-kantor urusan agama itu. Berkaitan dengan layanan publik ya? Iya, karena itu layanan publik dasar yang tentu saya kira juga perlu mendapat support dari pemerintah daerah. Responnya bagus ya dari Pak Gubernur? Cukup bagus dan sangat welcome. Ya, kami juga sudah menghadap Pak Gubernur terkait dengan hibah tersebut. Iya, jadi langsung berproses. Biasanya kalau Pak Gubernur kan berkaitan dengan layanan publik, dia akan support penuh. Ya, sangat support beliau. Karena beliau tahu bahwa layanan dasar keagamaan itu ada di kantor urusan agama. Nikah, ya kan, rujuk, bimbingan pernikahan, layanan terkait dengan wakaf, zakat wakaf semuanya ya. Bimbingan syariah dan lain sebagainya ada di kantor urusan agama. Ini masuk Asta Protas dan juga Asta Citanya Presiden. Betul. Jadi yang seluruh kepala daerah wajib mensukseskan itu ya Pak Adit. Baik, bagaimana Kanwil Kemenak menjalankan program tadi Pak? Ya, kami di Kanwil Kementerian Agama membreakdown ya Asta Protas yang ada di yang merupakan kebijakan pusat itu di di bidang-bidang. Ya, kita di sini ada bidang pendidikan madrasah. Nah, terkait dengan tadi pendidikan unggul, segala macam utamanya akan diimplementasikan di bidang pendidikan madrasah itu. Kami di DKI Jakarta menerapkan sistem penjaminan mutu madrasah. Apa jaminan mutu madrasah? Sistem penjaminan mutu madrasah yang ada di DKI Jakarta. Salah satu di antaranya adalah melalui sistem penerimaan siswa baru secara terintegrasi. Saya kira baru ada di DKI Jakarta saja. Terintegrasinya itu bagaimana maksudnya? Sistem pendaftaran siswa baru itu secara online dan terkoordinasi langsung dengan Kanwil Kementerian Agama. Baik dari ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, terutama madrasah yang negeri. Madrasah negerinya ya. Madrasah negeri. Dari mulai misalnya proses pendaftaran akun dan seterusnya, sehingga kemudian madrasah-madrasah negeri terutama sangat terbantu dengan sistem terintegrasi ini untuk menjaga kualitas input dari madrasah-madrasah kita. Sehingga dari tahun ke tahun kualitas input madrasah ini masih terus meningkat gitu. Itu tadi, satu madrasah, contoh misalnya madrasah ibtidaiyah negeri di satu tempat, kita memang kuotanya hanya 88, tapi pendaftar bisa sampai 500. Itu luar biasa. Jadi, karena memang kita terkawal dengan baik gitu, input madrasah kita. Lalu kemudian terkait dengan pendidikan unggul juga, alhamdulillah sekali lagi tadi kita dapat support dari pemerintah provinsi untuk bantuan operasional madrasah. Dan ini tentu saya kira sangat-sangat memberikan kontribusi terhadap bagaimana layanan di madrasah itu menjadi lebih baik. Gitu, ya. Sistem penjaminan mutu lainnya bahwa kepala-kepala madrasah di DKI Jakarta,
khususnya yang negeri itu ada kontrak prestasi. Ya, ketika prestasinya terus meningkat, maka kita berikan reward. Tapi kalau prestasinya menurun, maka kita evaluasi, begitu. Itu fair lah ya. Ya, itu jadi ada semacam kontrak prestasi untuk kepala-kepala madrasah negeri di DKI Jakarta. Itu bagian dari sistem penjaminan mutu kita. Wah, gitu, siap-siap nih ya. Ya, yang ada di madrasah, termasuk terkait dengan bagaimana pembinaan akhlakul karimah. Iya. Siswa-siswi kan Jakarta ini rawan tawuran. Iya. Narkoba, macam-macam itu, sehingga dengan sistem penjaminan mutu seperti itu diharapkan para kepala madrasah betul-betul aware, terus membangun koordinasi dengan orang tua, dengan masyarakat untuk menjaga siswa-siswinya yang ada di madrasah itu untuk tetap bisa belajar dengan baik, tidak terpengaruh oleh kenakalan remaja dan lain sebagainya, meskipun tidak mudah menjaga hal itu di Jakarta ini. Betul, betul. Lalu kita juga punya bidang penerangan agama Islam, ya, yang tentu berkoordinasi dengan ormas-ormas keagamaan Islam di Jakarta, ya, untuk menjawantahkan asta protas yang lain, termasuk di dalamnya terkait dengan kerukunan tadi, kerukunan umat beragama, ekoteologi, karena di situ ada para penyuluh di Penais itu. Mereka bertugas itu juga. Ya. Pendampingan Jadi, juga berarti. di bawah bidang Penais, penyuluh-penyuluh agama Islam yang ada di DKI Jakarta. Lalu kita ada bidang Urais, urusan agama Islam, ya, yang membawahi kemasjidan, pembinaan paham keagamaan. Gitu. Lalu kita juga ada bidang Pakis. Pakis itu membawahi pendidikan agama Islam di sekolah dan pendidikan keagamaan, pondok-pondok pesantren dan madrasah diniyah. Ya. Lalu kemudian ada haji. Nah, haji ini tentu sudah dilimpahkan ke Kementerian Haji nantinya, ya, sedang proses. Dan kemudian kita ada juga pembimas-pembimas yang membawahi tadi masing-masing agama, pembimas Katolik, pembimas Kristen, Hindu dan Buddha, begitu ya. Lalu kita ada dukungan manajemen. Dukungan manajemen itu di sekretariat yang tentu di situ terkait dengan tata kelola, digitalisasi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Itu memungkinkan seluruh layanan bisa satu pintu gitu ya Pak Adi? Nah, kita memang sudah satu pintu, namanya PTSP. PTSP. Ya, kita semua layanan sudah terintegrasi di sana. Pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu. PTSP tadi PTSP. Ya. Karena memang ini sudah tuntutan dari masyarakat. Betul. Ya, yang ingin semuanya serba cepat, terlayani dengan cepat gitu. Oke. Selain asta protas, kemudian Kemenak berdampak. Itu bagaimana maksudnya Pak Adib? Ya, jadi layanan keagamaan berdampak itu maknanya bahwa bagaimana layanan keagamaan itu tidak hanya pure di keagamaan saja. Bagaimana kita mendorong agar keberagamaan kita itu berdampak secara sosial. Nah, contoh misalnya terkait dengan layanan zakat dan wakaf. Bagaimana ini kita optimalkan dan dampaknya itu bisa untuk membangun keekonomian umat, ya, ekonomi keumatan begitu, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di DKI Jakarta ini. Maka kita mendorong agar potensi-potensi zakat, infak sedekah dan potensi wakaf itu bisa kita optimalkan di DKI Jakarta ini. Kalau di Jakarta berapa besar Pak potensi zakat wakafnya? Tentu dalam satu tahun ya. Tentu saya kira lebih besar dari provinsi yang lain. Kenapa? Karena perputaran uang di Jakarta ini jauh lebih besar, ya. Sekian puluh %. Sudah perkiraan angka begitu ada laporan? Ada secara nasional ya, 200 sekian triliun ya. Mendekati. Ya, tentu kalau misalnya 70% di Jakarta itu berarti sekian gitu lah kira-kira gitu. Artinya bahwa potensi Jakarta sangat besar. Tapi kita juga masih melihat gap. Tadi pagi saya bersama dengan Pak Gubernur. Ya, beliau memang salah satu prioritas beliau juga ya. Bagaimana mengurangi gap ini ya, yang disebut dengan Gini rasio di Jakarta. Ya. Maka melalui Basnas, ya, melalui BWI kita optimalkan. Kemarin kita baru saja meluncing kampung zakat di Kepulauan Seribu. Karena kalau kita bicara ketimpangan misalnya,
tentu Kepulauan Seribu Kepulauan ini Seribu harus jadi adalah prioritas ya. ya, ini kalau tadi Pak Gubernur bicara tentang Gini rasio, saya kira prioritas di atas prioritas adalah Kepulauan Seribu. Satu-satunya kabupaten di Jakarta, ya kan? Maka kami menempatkan program Kampung Zakat di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Ya, kemarin kami bersama dengan Dirjen Bimas Islam, Pak Direktur Zakat Wakaf, kita sudah mulai berjalan untuk pemberian modal kepada nelayan-nelayan, atau di situ kita punya nelayan yang punya keramba, yang di situ ditanamin ikan. Kerapu macan yang harganya sangat mahal itu. Nah, saya meninjau langsung ke sana dan banyak di antara kemudian para mustahik ya yang diberi permodalan itu, lalu kemudian mereka dalam satu kelompok peternak itu kemudian bisa menjadi muzaki dari hasil ternak ikan yang naik level lah ya. Itu naik level dari mustahik naik level menjadi muzaki itu, ya, Pak Widu. Nah, harapan kita begitu, dan itu kita akan terus dorong, terutama masyarakat di Kepulauan Seribu untuk bisa ada pemberdayaan ekonomi di sana. Kita juga membangun KUA di sana, lalu membangun PLHUT ya, tahun ini. Mudah-mudahan itu menjadi PLHUT, ya, Pusat Pelayanan Haji Terpadu. Ya, karena kemarin kan masih di Kementerian Agama. Betul. Tentu nanti kolaborasi dengan Kementerian Haji. Gitu, Mas. Jadi itu yang dimaksud Kemenak berdampak ada. Ya, ada dampaknya. Gitu ya. Salah satunya dampaknya adalah ada. itu. Itu cara mengakses permodalan melalui zakat tadi ya, untuk perekonomian. Jadi bergerak tuh, ekonominya berputar, masyarakat naik levelnya dari saya itu. Baik. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan program Asta Protas tadi, yang menarik kan ada ekoteologi ya. Kalau nggak salah kemarin Pak Menteri juga mencanangkan, justru pada momen Hari Santri ya, pencanangan Hari Santri itu satu santri satu pohon gitu. Nah ini sama, di Jakarta kira-kira akan seperti apa Pak Adi? Ya, kami sudah menerapkan sejak awal peluncuran ekoteologi itu penanaman sekian ribu pohon ya. Dan ini akan terus-menerus kita lakukan. Kalau nggak salah pohon matwa waktu itu ya Pak? Matwa, ya, pohon matwa. Dan itu termasuk layanan keagamaan berdampak juga dalam menjaga lingkungan ya. Apalagi Jakarta, saya kira penting sekali kita menjaga lingkungan Jakarta ini. Sehingga ekoteologi menjadi sangat fundamental ya. Beliau Pak Menteri itu selalu menyampaikan di mana-mana terkait dengan bagaimana teologi kita yang berpihak kepada lingkungan. Ya, jadi kita itu kan mengenal ada namanya ad-daruriyat al-khamsah ya. Apa itu ad-daruriyat al-khamsah? Itu yang dikeluarkan oleh seorang ulama besar Asy-Syatibi, bahwa tasyri' itu penerapan syariat itu didasarkan pada hifdzuddin, yaitu menjaga agama, hifdzul aql, menjaga akal sehat, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nasal, menjaga keturunan, dan satu lagi adalah hifdzun nafas ya, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, saya kira yang penting juga hari ini adalah hifdzul bi'ah, lingkungan, menjaga lingkungan. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan, ini akan berdampak yang luar biasa. Kita tahu ada climate change, ya, iklim yang tidak kondusif gitu ya, macam-macam, dan itu dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan dan masa depan umat manusia. Maka ekoteologi ini sangat penting untuk bisa terus kita perkuat, yaitu sebuah paham teologi keagamaan yang menyelaraskan antara kehidupan manusia, alam, dan Tuhan, gitu ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menciptakan alam, dan manusia dan alam ini harus berjalan secara harmoni. Tidak boleh kemudian manusia itu mengeksploitasi lingkungan sehingga kemudian menjadi rusak. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan tugas kekhalifahan kita manusia. Gitu. Jadi ekoteologi ini penting karena beliau Pak Menteri itu selalu menyampaikan kita punya etos. Etos itu praktek kita.
ya, dalam tataran yang paling luar gitu ya. Tapi di balik etos itu ada logos sebenarnya, satu pemahaman terkait dengan bagaimana kita berperilaku itu. Nah, di bawah logos itu sebenarnya ada teologi. Ada teologi. Nah, sebenarnya yang sangat mendasar itu terkait dengan masalah teologi. Artinya paham keagamaan yang meyakini bahwa kita sebagai manusia itu harus selaras dengan lingkungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam berbagai firman-Nya. Wala tufsidu fil ardi dan seterusnya dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana teologi ini? Karena ini kan sebetulnya campaign yang bersifat global. Ya, betul. Dan Kementerian Agama mengambil peran di situ. Mengambil peran di situ. Menjadi gerakan bersama gitu ya. Nah, bagaimana itu juga menjadi gaya hidup. Ya. Mulai dari anak-anak madrasah itu kan banyak nih, Pak. Mereka kelak bisa jadi duta-duta lingkungan misalnya kan dari awal. Nah, bagaimana menggerakkan itu, Pak? Ya, ini akan terus kita perkuat melalui kurikulum. Ya, kita ada namanya kurikulum cinta. Itu maksudnya adalah bagaimana anak-anak itu belajar agama ya yang didasarkan pada cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada lingkungan, ya, cinta kepada sesama manusia. Yang ini tentu saya kira kita juga sudah melakukan launching di Kementerian Agama untuk penguatan kurikulum berbasis cinta. Berbasis cinta tadi ya. Nah, itu tujuannya juga adalah untuk menanamkan kesadaran kepada generasi-generasi kita sejak dini tentang bagaimana mereka mencintai lingkungan, mencintai semesta, mencintai sesama. Sehingga kita belajar agama itu tidak harus menghujat orang lain yang tidak seagama dengan kita. Iya. Karena dasar kita adalah cinta itu tadi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada lingkungan. Yang tentu ini sangat fundamental juga dalam kehidupan kita beragama. Jadi memang harapannya ini bisa menjadi legasi yang terus dipertahankan ya, betul. Pak Adib ya? Iya, betul. Baik. Nah, Pak Adib selanjutnya soal integritas nih, para ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama. Ada namanya zona integritas dan lain sebagainya, yang saya rasa itu juga menjadi program prioritas oleh Kementerian Agama, Pak Adib. Betul. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam hal layanan agama, itu kan kita ibaratnya adalah orang beragama. Kementerian Agama itu seperti kita menggunakan baju putih, ya gitu kan. Ketika ada noda sedikit saja di situ, maka akan sangat terlihat. Maka kita sebagai ASN di Kementerian Agama itu harus mengedepankan integritas, kejujuran, keikhlasan, ya dalam hal kita memberikan layanan kepada masyarakat. Dan ini selalu disampaikan oleh Pak Menteri di dalam berbagai kesempatan. Secara formal kita mendorong agar satker-satker di bawah Kementerian Agama, khususnya di DKI Jakarta, itu didorong untuk memasuki zona integritas. Dan kita ada namanya penilaian zona integritas itu tadi. Dan hari ini teman-teman di tim, kita punya tim zona integritas, sedang melakukan proses pembelajaran di Surabaya ya, untuk penguatan zona integritas di seluruh satker di Kementerian Agama DKI Jakarta ini. Dan kita dorong semua satker untuk bisa memasuki zona integritas, yaitu WBK dan WBBM. Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani, WBBM. Ya. Dan ini kita terus dorong untuk integritas ini. Kalau layanan digitalisasi itu bagaimana, Pak? Nah, kalau layanan digitalisasi kita sudah ada transformasi digital. Transformasi digital itu. Ya? Karena dengan digitalisasi ini tentu kita akan bisa meningkatkan layanan, ya. Kita juga bisa meningkatkan akuntabilitas, transparansi. Maka digitalisasi itu hal yang tidak bisa ditawar lagi di semua layanan kita, Kementerian Agama ini. Baik layanan pendidikan maupun layanan keagamaan. Maka di PTSP itu kita juga sudah ada proses digitalisasi. Jadi misalnya
dalam hal perencanaan. Ya. Nah, kita sudah semuanya perencanaan, keuangan, kepegawaian, kita semua sudah berbasis digital untuk memudahkan layanan kita. Tadi pagi baru saja kita dalam breakfast meeting, Sekjen Kementerian Agama menyampaikan tentang bagaimana layanan SDM di Kementerian Agama yang semua sudah berbasis digital. Misalnya kenaikan pangkat. Itu sudah berbasis digital. Sehingga tidak ada lagi untuk naik pangkat itu harus antri di sekian meja, enggak. Cukup menggunakan digital saja. Iya. Gitu. Jadi ini bagian dari inovasi tadi ya. Bagian Pak dari Adib, inovasi. Ya. Biasanya kan orang ketika ada aduan atau apa kan bisa cepat itu biasanya. Nah, termasuk dalam hal aduan segala macam itu. Kita sudah semuanya berbasis digital. Itu dalam bentuk apa? Aplikasi atau apa? Kalau yang berkaitan dengan layanan. Aplikasi layanan-layanan itu. Di semua layanan, termasuk kemarin dalam layanan pendidikan kita juga sudah menggunakan sudah tidak lagi face to face ya. Kita sudah berbasis digital semua. Digital semua. Iya, itu aplikasinya nginduk ke aplikasi Super App atau? Ya, selain aplikasi itu, kita juga di Kanwil ini khusus untuk yang tadi, layanan tadi, layanan pendidikan kita itu menggandeng menggandeng teman-teman IT untuk bisa memfasilitasi melalui digital. Jadi itu bisa langsung akses cepat ya? Bisa akses cepat dan sangat transparan. Jadi itu bisa dari rumah, bisa dari mana saja untuk bisa mendaftarkan anaknya. Jadi tidak perlu lagi daftar anak itu langsung ngantri di sekolah, ngantri di mana. Nah, biasanya pada saat puncak pendaftar itu kan banyak betul itu, Pak. Ya. Nah, memperkuat makanya kita menggandeng tadi perusahaan IT untuk bisa memperkuat. Jadi mensupport itu ya, yang dibutuhkan itu ya. Iya. Baik, oke. Kemudian yang lain adalah soal ternyata digitalisasi juga tujuannya kan juga membantu untuk memutus rantai praktik KKN. Nah itu, mencegah tadi ya, Pak. Makanya ya, mencegah tadi adanya hal-hal yang bersifat fraud gitu ya. Dengan digitalisasi, transformasi digital ini bisa memangkas tadi birokrasi, kemudian keterlambatan, keterbukaan. Dan ini saya kira Kementerian Agama sudah menerapkan di semua lini terkait dengan transformasi digital, termasuk layanan nikah, gitu kan? Layanan nikah ya. Kita punya SIMKAH, sistem informasi nikah, gitu ya. Kemudian layanan kemasjidan kita punya SIMAS, sistem informasi masjid, dan semuanya. Saya kira kita sudah punya sistem informasi itu. Iya. Beberapa kali sempat ada gesekan antar umat beragama dan lain sebagainya. Tapi dulu waktu itu, sekarang alhamdulillah sudah mulai. Nah, tapi kan harus dijaga, Pak Adib, supaya tetap hidup rukun, guyub dan lain sebagainya. Pembinaannya bagaimana dilakukan? Ya, tentu tadi saya kira terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama, kita terus berkolaborasi dengan stakeholders, utamanya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jakarta, pemerintah provinsi yang punya Kesbangpol dengan ormas-ormas keagamaan. Sinergitas dan kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting. Utamanya kita juga di Kementerian Agama sudah punya sistem namanya sistem pencegahan dini konflik berdimensi keagamaan. Kebetulan pada saat saya di Direktorat URAIS, saya menginisiasi untuk lahirnya sistem ini. Sehingga kemudian dikeluarkanlah keputusan Menteri Agama tentang penerapan sistem pencegahan dini, early warning system, ya, dalam hal konflik. Itu pencegahannya bagaimana, Pak? Nah, bisa kebaca ya? Ya, jadi dengan sistem pencegahan dini konflik ini, kita bekali para penyuluh agama dengan dengan sensitivitas terkait dengan konflik keagamaan. Jadi ketika ada melihat bibit-bibit konflik, itu kita kemudian bisa menangkap dengan instrumen yang diberikan. Maka sistem pencegahan dini ini dilakukan secara berjenjang, dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Maka sekarang Kementerian Agama sedang memperkuat kantor urusan agama yang menerapkan early warning system.
karena basisnya itu di tingkat paling rendah. Dengan early warning system itu, ya kita latih ya para aktor-aktor gitu ya di bawah untuk bisa sensitif gitu. Ketika kemudian melihat ada hal-hal yang menjadi tanda-tanda, maka langsung dilakukan upaya dialog, ya diskusi, sehingga dilakukan pencegahan sejak dini. Karena sesungguhnya konflik itu tidak muncul secara tiba-tiba, pasti ada pendahuluan, ada hal-hal yang bisa ditangkap sejak dini. Betul. Maka kemudian ibaratnya kalau api itu, percikan kecil itu sudah kita cegah, itu tidak akan membesar. Nah ini, maka ini menjadi sangat penting. Nah hari ini sebenarnya ada launching di pusat, tadi baru saja diikuti oleh kawan-kawan dan dikomandoi oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk bagaimana kita memperkuat ini. Nah alhamdulillah di DKI Jakarta ini ya seperti yang sudah kita saksikan ya, kendati pun kemarin kita ada pilkada, ada pilpres kemarin di 2024. Ya kan? Iya. Alhamdulillah DKI Jakarta sangat aman dan sangat kondusif. Iya. Padahal kalau lihat sejarah masa lalunya waktu-waktu lalu itu ada sejarah masa lalu terkait dengan kerentanan ini di DKI Jakarta sangat rawan gitu ya. Dan alhamdulillah berkat kolaborasi, sinergitas ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, Kementerian Agama, alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik dan suasana kerukunan umat beragama di DKI Jakarta bisa terbangun secara baik. Iya, iya. Nah itu juga bukan hanya dari muslimnya saja ya yang bergerak ya, tapi tadi semua tokoh agama. Jadi tokoh agama ini tidak hanya di agama tertentu, semua tokoh agama gitu. Ada semacam pertemuan rutin tidak Pak? Atau pertemuan itu dilakukan ketika ada persoalan saja gitu? Nah, kita kan sudah terbentuk forum, namanya FKUB. Oh, Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang mana di situ ada duduk semua tokoh agama di sana. Nah, jadi fungsi forum ini sangat penting ya sebagai entitas masyarakat yang bisa menjembatani untuk terus membangun harmoni dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat kita. Iya, karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu misalnya, di daerah-daerah kan muncul konflik, bibit-bibit konflik misalnya, sehingga berawal dari tempat ibadah biasanya, pendirian tempat ibadah. Pemicunya seperti itu. Kalau di Jakarta relatif aman ya? Ya, sebenarnya potensi itu semua tempat ada. Ada ya. Tapi bagaimana kita bisa merawat agar potensi itu bisa tertangani gitu ya. Pendirian rumah ibadah, kemudian juga terkait dengan ceramah keagamaan, ya. Kita terus bangun kesadaran di kalangan penyuluh agama bahwa kita dalam mendakwahkan agama itu sekali lagi kita punya namanya moderasi beragama. Jadi ini program moderasi beragama ini menjadi dasar utama itu ya. Tadi kurikulum cinta, ekoteologi itu juga sebenarnya kerangka dasarnya adalah bagaimana kita terus membangun moderasi beragama, beragama yang moderat, gitu ya. Dan ini tidak hanya berlaku di satu agama tertentu, tetapi di semua agama, supaya kita tidak terjebak dalam ekstremisme beragama, gitu ya. Maka moderasi beragama itu kan bagaimana kita beragama secara moderat, sejalan dengan prinsip-prinsip kebangsaan, ya, anti kekerasan, toleran, gitu ya. Dan yang terpenting juga adalah sejalan dengan tradisi, adat. Jadi kita melihat orang lain beribadah itu bukan lagi ancaman, bukan kita terusik, justru itulah kebinekaan yang kita miliki. Jadi kita toleran itu kan kita bisa memberikan tempat dan ruang kepada orang yang berbeda dengan kita, baik berbeda agama maupun berbeda keyakinan. Apapun situasinya ya. Apapun situasinya. Dan itu yang harus terus kita bangun. Ya, tanpa itu maka hidup kita tidak akan kondusif sebagai sebuah bangsa yang plural seperti ini. Gitu. Iya. Terakhir soal pergeseran ASN di Kementerian Agama, Pak. Kita tahu bahwa Kementerian Haji sudah terbentuk. Nah, kemudian ada yang biasanya ditangani oleh Kementerian Agama, sebagian beralih ke sana, gitu ya.
Itu bagaimana proses Ya, transisinya? kita patut bersyukur. Maka dengan adanya Kementerian Haji ini, kita harapkan agar layanan untuk urusan haji menjadi lebih optimal. Karena dia akan lebih fokus ya dalam persoalan haji. Dan Kementerian Agama bisa lebih fokus pada layanan keagamaan yang lainnya. Ya, karena meskipun hanya satu urusan haji, tapi haji ini menjadi hal yang sangat krusial begitu ya. Setiap tahunnya memang ada saja persoalan dalam haji ini. Maka dengan ditangani oleh kementerian secara khusus, maka saya yakin akan menjadi lebih optimal, lebih baik ya pelayanan haji ini. Dan bagaimana proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, tentu saya kira ini sudah berjalan. Baik terkait dengan aset, termasuk juga SDM. Sedang berjalan dan kita akan support terus ya. Kami dari Kementerian Agama tentu sangat support untuk proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji ini, baik dari sisi aset, SDM maupun semuanya program-program. Iya, jumlah ASN yang akan itu sesuai permintaan dari Kementerian Hajinya atau? Ya, sebenarnya kalau jumlah ASN di Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dari pusat sampai daerah itu terinformasi sekitar ada 4.000 kurang 2 orang. Nah, itu. Nah, bagaimana peralihan mereka tentu saya kira ini terkait dengan kebijakan di Kementerian Haji juga. Bagaimana kebijakan Kementerian Haji terkait dengan rekrutmen ini tentu kita juga sambil menunggu informasi dari Kementerian Haji. Yang jelas Kementerian Agama mensupport ya. Pasti. Mensupport apa yang dibutuhkan itu ya. Pasti kami akan sangat support terkait dengan peralihan ini sehingga kemudian layanan terkait dengan haji dan umroh menjadi lebih optimal dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Nantinya Kementerian Haji kanwilnya akan di sini atau di asrama Nah, haji? itu termasuk terkait dengan penetapan itu juga ada di wilayah Kementerian Haji yang akan memiliki kebijakan. Oh, begitu ya. Termasuk peralihan aset-aset yang dibutuhkan Termasuk mereka aset, ya. Baik. Dari semua yang tadi disampaikan berkaitan dengan program Asta Protas gitu ya, kemudian Kemenak berdampak dan lain sebagainya. Peran serta apa sih yang Pak Adib harapkan dari masyarakat di DKI Jakarta dalam mendukung program-program tersebut? Ya, banyak sekali tentu saya kira peran serta masyarakat karena sesungguhnya kami Kementerian Agama tidak bisa berbuat banyak tanpa keterlibatan dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat ya. Betul, betul. Maka kolaborasi, sinergitas dengan tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi sangat penting dalam semua lini layanan. Ya. Terutama dalam hal membangun kerukunan umat beragama. Tanpa peran serta dari masyarakat, kita Kementerian Agama tidak bisa berbuat banyak. Betul. Maka tentu saya kira sinergi, kolaborasi dengan masyarakat itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, baik. Pak Adib, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Sama-sama, Bang Wiryo. Semoga juga apa yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat dan tentu saja kontribusi masyarakat, kolaborasi dengan Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk menjamin seluruh layanannya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Pak Adib, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bang Wiryo Elsinta atas fasilitasi kegiatan ini. Semoga program-program Kementerian Agama mendapatkan support dari masyarakat lebih luas. Baik, pendengar dan netizen, demikian tadi Talk Highlight bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. Adib MA. Saya Swiryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.